Inilah 19 kerajaan yang pernah berjaya di Pulau Sulawesi. Kerajaan Taweli. Kerajaan Taweli menjadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Lokasinya berada di Lembah Palu, sekarang bernama Kota Palu, yang pada masa kejayaannya mempunyai wilayah yang sangat luas dari Lasoani, sekarang Donggala, hingga Ogo Amas, sekarang Mantikulor, Palu, sebagai kerajaan Islam tertua, sehingga tidak banyak ditemukan peninggalan dari kerajaan Taweli karena masyarakatnya dulu belum mengenal tulis-menulis. Kerajaan Bolaang Mongondo. Kerajaan Bolaang Mongondo berpusat di kawasan Sulawesi Utara yang pada saat itu sudah menganut sistem demokrasi konstitusional. Sesuai dengan namanya, masyarakat dari kerajaan ini didominasi dari suku Mongondo yang sebagian besar tinggal di daerah Gunung Komasaan. Uniknya, masyarakat pada saat itu sangat meyakini bahwa mereka berasal dari dua pasang suami istri, Gumulangit dan Tende Duata serta Tumotoi Bokat dan Tumotoi Buko. Kerajaan Sopeng. Kerajaan Sopeng mulanya berasal dari dua tempat berbeda, yakni Gatareng dan Sewo. Dalam suatu lontara tertulis bahwa sudah ada sistem pemerintahan sebelum dibentuknya kerajaan Sopeng berdasarkan kesepakatan dari 60 pemuka. Konon menurut ceritanya, daerah Sopeng pernah mengalami kekeringan yang menyebabkan kekacauan di berbagai hal, sehingga masyarakat memutuskan untuk mengangkat seorang tokoh pemimpin berdasarkan musyawarah hingga terbentuknya kerajaan Sopeng. Kerajaan Balanipa. Kerajaan Balanipa adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Sulawesi Barat pada abad ke-16 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah I Manyambungi. Pendirian kerajaan Balanipa merupakan kesepakatan dari persekutuan Apek Banua Kayang yang meliputi 4 negeri, yaitu Napo, Samasundu, Moso dan Todang-Todang. Kerajaan Mamuju. Kerajaan Mamuju yang juga pernah berdiri di bagian tenggara Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk sebagai hasil penggabungan antara dua kerajaan yaitu Kerajaan Kuri-Kuri dan Kerajaan Langga Monar. Kedua kerajaan ini awalnya berdiri sendiri dan masing-masing berdaulat sendiri. Salah satu dari dua kerajaan yang dimaksud, Langga Monar, didirikan oleh Tarapati Tumadua Lemba. Raja Kuri-Kuri yang dimaksudkan nantinya sebagai sorong atau mas kawin ketika beliau menikahi putri bangsawan dari Tokayang Padang. Dari hasil perkawinan itu, lahirlah seorang putra yang diberi nama Matola Bali. Beliau inilah yang kelak di kemudian hari yang menyatukan dua kerajaan itu dan merubah namanya menjadi Kerajaan Mamuju. Kerajaan Parigi beralih ke kawasan Sulawesi Tengah. Ada satu nama kerajaan Islam yang cukup populer di sini, yaitu Kerajaan Parigi. Sesuai dengan namanya, kerajaan tersebut berada di wilayah Parigi yang sudah berdiri sejak tahun 1515 dengan area meliputi Dolago, Toboli, Masigi dan Lantibu. Makagero menjadi raja pertama di kerajaan Parigi atas lantikan dari Francisco Lessa, seorang gubernur Portugis. Kerajaan Palu. Kerajaan Palu memang cukup terkenal. Beberapa nama raja yang pernah memimpin diantaranya Puenggari, Idato Labungulili, Malasigi, Daelangi, Lama Karakan, Raja Maili, Jojokodi, Parampasi, Ijazah, Janggola dan Caco Ijazah. Peninggalan kerajaan Palu yang paling terkenal adalah Souraja, sejenis bangunan yang dulunya dijadikan sebagai istana raja, dan bahkan sangat disakralkan. Kerajaan Talo. Kerajaan Talo ini muncul pertama kalinya pada abad ke-15 dengan wilayah meliputi Paranglu, Monconglu, Panampu dan Saumata. Dari seluruh silsilah raja di Kerajaan Talo yang paling populer dan berpengaruh adalah Karaeng Matoaya, masa pemerintahan tahun 1593 sampai tahun 1623, beserta anaknya sebagai penerus, Karaeng Patingaloang, masa pemerintahan tahun 1641 sampai tahun 1654. Kedatuan Luwu. Kedatuan Luwu menjadi salah satu kerajaan tertua di Pulau Sulawesi, tapi tidak ada catatan pasti terkait sejarah kerajaan ini. Namun beberapa cerita menyebutkan bahwa kerajaan ini menjadi yang pertama kalinya menerima agama Islam dari 3 ulama masyhur asli Sulawesi. Kerajaan Wajo. Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang kita kenal saat ini dulunya adalah kerajaan Islam yang cukup besar. Tepatnya pada era abad ke-15 pertama kalinya kerajaan Wajo didirikan dan menjadi kelanjutan dari kerajaan Cinnotabi. Uniknya, pendirian kerajaan ini dimulai dari pembentukan komunitas Danau Lampulung yang dipimpin oleh seseorang bergelar Puang Ngeri Lampulung. Kerajaan Buol. Kerajaan Buol dilihat dari peta berlokasi di Kabupaten Toli-Toli. Perkembangan kerajaan ini diketahui mulai dari tahun 1380-an Masehi pada masa pemerintahan Raja Ndubui. Pusat pemerintahan berpindah ke Lamolan sejak kepemimpinan digantikan oleh Anogu Relipu sebagai Madika.
Kerajaan Muna di wilayah Sulawesi Tenggara berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Muna. Tepatnya mulai dari tahun 1210, kerajaan yang berada di Pulau Muna ini dipimpin oleh Syekh Al-Wahid keturunan Bani Abbasiyah yang menjadi raja pertama di sini. Periode tahun 1517 hingga 1630, Kerajaan Muna pernah terlibat dalam pemberontakan untuk melawan penjajahan di Sulawesi. Kerajaan Toli-Toli memang pernah ada dan bahkan sempat mencapai masa kejayaan. Puncak keemasan tersebut dicapai saat Islam masuk di kehidupan Kerajaan Toli-Toli pada abad ke-17 yang dibawa oleh seorang mubalik. Nama Toli-Toli pernah diubah menjadi Tontoli pada tanggal 5 Juli tahun 1858 dan peresmiannya ditandatangani oleh De Francois dari pihak Belanda. Kemudian diubah lagi menjadi Toli-Toli pada tahun 1918 dan diresmikan oleh Raja Haji Muhammad Ali pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Banggai diketahui tertulis dalam buku Nagarakretagama oleh Empu Prapanca pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini pada awalnya hanya menguasai daerah Pulau Banggai saja, tapi terus meluas hingga ke daratan Sulawesi Tengah bagian timur. Kerajaan Banggai dibentuk dari hasil peleburan 4 kerajaan kecil, dan menariknya mereka memiliki sistem pemerintahan demokratis. Pemilihan raja tidak berdasarkan keturunan, melainkan hasil suara dari lembaga legislatif sejenis DPR dengan melihat kualitas calon raja. Kesultanan Makassar dibentuk karena beberapa kerajaan kecil mengalami pertikaian dan diselesaikan dengan cara disatukan. Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo menjadi cikal bakal dibentuknya Kesultanan Makassar sekaligus upaya penyebaran Islam di Provinsi Sulawesi. Awalnya memang tidak banyak membuahkan hasil, termasuk kegagalan Sultan Babuloh yang ingin mendorong penguasa Gowa Talo agar mau memeluk Islam. Kesultanan Gorontalo, kerajaan yang berada di Sulawesi bagian utara ini mulanya disebut Kerajaan Hulon Halo di mana menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jazirah Gorontalo. Raja pertama yang memimpin adalah Raja Humalanggi pada periode 1300 hingga 1385. Kesultanan Gorontalo baru menjadi kerajaan Islam pada masa kepemimpinan Sultan Amai, tahun 1523 sampai tahun 1550, yang mengubah istilah raja menjadi sultan. Kesultanan Bone juga termasuk kerajaan Islam yang ada di Sulawesi bagian barat daya. Dulunya disebut dengan Akarungeng Ribone. Berdasarkan peta konsepnya, Kesultanan Bone menguasai hingga 2.600 km persegi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Awal terbentuknya dimulai pada abad ke-14 saat kehadiran Tomanurung Ri Matajang Matasilumpu. Kesultanan Buton awalnya bernama Kerajaan Buton, yang berada di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Nama Pulau Buton sendiri sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang tertulis dalam buku Kakawin Nagarakretagama karangan Empu Prapanca. Raja Buton, Mulaye Sangya Igola, memeluk agama Islam sejak bertemu Said Jamaluddin Al-Kubra. Kesultanan Gowa menjadi kerajaan Islam di Sulawesi yang paling terkenal. Saat ini wilayahnya menjadi Kabupaten Gowa. Bersama Talo, Gowa pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17, namun pada akhir 1660-an, Gowa kalah dalam Perang Makassar yang membuat kerajaan ini harus menyerahkan wilayah kekuasaan.